قبل الموت warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'buduhu wa iyyahu nasta'in. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi ila yaumiddin. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Jamaah subuh Masjid Arafah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah, di subuh pertama di bulan Dzulhijjah hari ini, alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan, nikmat yang banyak, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat berukhuwah, nikmat berjamaah, sehingga di subuh hari ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah. Dan mudah-mudahan di bulan Dzulhijjah yang dikenal dengan bulan haji yang hari ini kita masuki, tidak mengurangi niat kita, tidak mengurangi semangat dan spirit kita untuk berdoa agar pandemi COVID-19 yang sudah 2 tahun ini menyebabkan kaum muslimin tidak bisa melaksanakan ibadah haji 2 tahun, mudah-mudahan segera berlalu. Walaupun sebagian besar sudah bisa dipastikan bahwa secara teori begitu dikenal adanya namanya vaksinasi itu perlu waktu 2 tahun untuk menyebabkan herd immunity atau kekebalan kelompok. Jadi kalau betul bahwa vaksinasi ini sudah berjalan, kita harus bersabar. Mungkin tidak akan selesai setahun, tetapi perlu waktu hampir 2 tahun secara teori. Tetapi jamaah rahimakumullah, dalam suasana apapun, insyaallah adalah sebuah kebaikan bagi kaum muslimin. Jadi nikmat syukur, kemudian sabar terhadap musibah adalah 2 sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Dalam kondisi apapun, ajaban di amril mukmin, itu adalah keajaiban bagi kaum muslimin. Jadi, jika ada musibah dia bersabar, jika ada nikmat dia bersyukur. Jadi jamaah rahimakumullah, mari kita manfaatkan situasi ini sebagai sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita lulus di dalam ujian tersebut. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa dilimpahkan ke hadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang karena perjuangan beliau, karena pengorbanan beliau dan juga para sahabat, sehingga kita yang jahiliyah mendapatkan cahaya Islam. Karena Islam itu membawa cahaya, minaz zulumati ilan nur, dari kegelapan kepada cahaya yang terang benderang. Sebagaimana kalimat yang diungkapkan oleh Rafi' bin Amr. Jadi Rafi' bin Amr itu sahabat Nabi. Rafi' bin Amr, ingat di perang melawan
kekuasaan Kisra, ya, kekaisaran penyembah majusi penyembah api. Ya, ketika kaum muslimin dipimpin salah seorang utusannya yang bernama Rabi bin Amar, bukan Rabi bin Ahmad ya, kalau di Indonesia Rabi Ahmad namanya, kalau di sahabat Nabi Rabi bin Amar. Bagaimana keteguhan seorang sahabat Nabi di tengah ancaman psikologis ketika memasuki istana yang sangat besar, kekuasaan Persia, tetapi dengan pakaian yang lusuh, tetapi dia tidak kehilangan kehormatan sebagai seorang muslim. Sehingga ketika ditanya, apa yang dibawa oleh Muhammad SAW, apa yang dikatakan oleh Muhammad yang engkau ikuti itu? Kemudian Rabi bin Amar mengatakan, kami mengajak kepada keindahan Islam, ya, keindahan Islam. Kami mengajak kepada keadilan Islam, ya, keindahan dan keadilan Islam, yang sebetulnya tidak ada perbedaan antara kami dan kamu ketika kita sama-sama menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keingatan tadi ayat yang ulun bacakan di awal, surah Ali Imran ayat 64. Ini sering dulu sebutkan ya, bahwa di awal-awal kita berbangsa dan bernegara, menemukan dasar berbangsa dan bernegara yang kemudian ya, dikenal dengan istilah Pancasila. Pancasila. Berdebat kita. Panitia 9 di Konstituante, Dokoritsu Jumbih Tusakai, itu berdebat tentang dasar negara sebuah bangsa yang bernama Indonesia yang lahir, akan segera lahir. Negara Islam kah? Negara sekuler? Atau negara seperti apa ya, yang akan dibentuk dan dilahirkan itu? Nah, makanya ya, dari 9 panitia 9 ya, 3 diantaranya kiai ya, tokoh kaum muslimin ya, sisanya nasionalis, berdebat di Konstituante BPOPKI, Badan Persiapan Usaha Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, ini kan bulan Juni ya, kemarin bulan Juni diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Walaupun apa yang disampaikan oleh Presiden Soekarno itu ya, tidaklah seperti rumusan Pancasila hari ini, karena rumusan Pancasila hari ini itu mirip rumusannya M. Yamin sebetulnya. Tapi istilah sendiri, istilah Pancasila sendiri itu memang disampaikan oleh Presiden Soekarno. Ini panjang perdebatan soal ini. Sama sebagaimana perdebatan yang terjadi di sidang-sidang BPUPKI itu. Nah, bahkan ada yang memunculkan istilah Pancasila sebagai kalimatun sawa. Nah, sebagai kalimah yang disepakati ya, kedamaian. Nah, ini ada kajian khusus ya, ulun tidak mengambil mazhab pro dan kontra tentang istilah Pancasila sebagai kalimatun sawa, tetapi diskursus atau perdebatan ini pernah terjadi ya, dalam sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga keluar rumusan ketuhanan ya, ketuhanan di Piagam Jakarta ya, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 7 kalimat, 7 kata dalam Piagam Jakarta akhirnya dicoret, disepakati, diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau keadilan dan seterusnya itu sama ya, tapi di Piagam Jakarta kan seperti itu ya.
ketuhanan. Intinya ketuhanan nomor satu. Ya. Kalau rumusan Soekarno, ketuhanan nomor 5. Bisa dilihat di dalam sejarah. Tetapi substansinya sama. Ya, substansinya sama. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, apa itu kalimat sawa? Yang sempat diperdebatkan tadi bahwa kalimat yang sama, ya, yang dalam sejarah awal konteks Indonesia bernegara berbangsa sempat muncul rumusan itu. Nah, ini penting ulun kira untuk kita kaji lebih lanjut. Ya. Tadi ulun bacakan surah Ali Imran ayat 64. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul, ya, katakan, ya ahlal kitab. Katakan kepada ahlul kitab. Nah, ini juga perdebatan ahlul kitab. Hari ini masih adakah ahlul kitab atau sudah tidak ada? Ahlul kitab berarti kaum yang mendapatkan kitab dari agama samawi, ya. Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran. Nah, itu kalimat agama samawi, 4 agama samawi. Jadi yang menerima Injil, Zabur, Taurat, itu dikelompokkan jadi satu. Tetapi belum kira penjelasannya bukan seperti itu. Bahwa ketika Allah mengatakan qul ya ahlal kitab, katakan kepada ahlul kitab, yang dimaksudkan adalah orang-orang yang mendapatkan kitab Injil, ya, kemudian Taurat dan Zabur. Tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ahlul kitab itu sudah tidak ada, karena yang dimaksudkan di sini adalah ahlul kitab yang memang berpegang teguh kepada Ten Commandment, ya, 10 perintah Nabi Musa, Zabur, Taurat. Ya. Buktinya salah seorang sahabat Nabi ketika menyebut nama Nabi Musa, Nabi SAW memperingatkan, ya, tentang suhuf-suhuf itu, sehingga Nabi mengingatkan kepada para sahabat, seandainya pun Nabi Musa ada hadir hari ini, maka dia tidak akan lagi, ya, menggunakan Taurat itu. Dia akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berimani kepada Al-Qur'an. Nah, sehingga rumusannya ahlul kitab itu adalah yang memang yakin dengan yang asli, ya, Injil yang asli. Kita akan mengenal adanya perjanjian lama, perjanjian baru, ya. Ada yang meyakini bahwa, ya, yang hari ini itu sudah tidak lagi seperti yang disebutkan oleh Al-Quran itu. Tetapi perintahnya adalah, wahai ahlul kitab, ta'alau, marilah kita menuju kepada satu kalimat yang sama. Ta'alau ila kalimatin sawa. Wahai ahlul kitab, mari kita menuju kepada satu kalimat atau pegangan yang sama. Bainana wa bainahum, yang sama antara kami dan kamu. Apa kalimatun sawanya? Bainana wa bainakum alla na'budu illallah. Nah, ini syaratnya. Jadi titik temunya itu di situ. Jangan sampai kemudian kalimatun sawa ini disalahgunakan. Akhirnya
dikenal istilah semua agama itu sama. Nah, karena dikira semua agama itu sama, karena Al-Quran pun menyebutkan seperti itu. Ketika Al-Quran menyeru, wahai ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa, ayo kita menuju kepada satu kalimat yang sama. Yaitu yang tidak ada perbedaan antara kami dan kamu. Bainana wa bainakum. Gak ada yang berbeda. Sama semua. Nah, itu yang sering disalahgunakan. Sehingga disebutkan agama itu sama semua. Padahal tidak. Karena ada syarat. Syaratnya adalah alla na'budu illallah. Nah, itu syarat pertama. Kita hanya menyembah kepada Allah saja. Jadi Yahudi kah, Nasrani kah, Majusi kah, kalau kembali kepada kalimatun sawa, sama. Nah, tetapi betulkah mereka? Syarat yang pertama aja sudah, coba sebutkan. Betulkah mereka menyembah Allah, Tuhan yang sama? Alla na'budu illallah. Ya, yang pertama. Yang kedua syaratnya, wala nusyrika bihi syai'an. Ayo kita kepada kalimat yang sama, yang tidak ada perbedaan antara kami dan kamu, yaitu kita menyembah Allah saja. Yang kedua, kita tidak syarikatkan Allah itu dengan sesuatu apapun. Nah, apalagi itu syarat kedua. Wala nusyrika bihi syai'a. Yang ketiga syaratnya, wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Nah, syarat ketiganya adalah setelah sama, tidak ada menyembah selain Allah, tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Syarat ketiga adalah kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan, huruf kecil, Tuhan-Tuhan selain Allah. Syarat ketiga itu, kita tidak jadikan arbaba min dunillah tadi, ya, Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu syaratnya. Kalau kita sudah sepakat bahwa yang kita sembah adalah Allah, kita tidak syarikatkan dia dengan ada Tuhan Anak, Tuhan Bapa dan lain sebagainya. Yang ketiga, kita juga tidak jadikan Tuhan-Tuhan, ya, kecuali Allah saja. Maka itu namanya kita sepakat bahwa kita sama kalimatnya. Itulah yang dimaksudkan dengan kalimatun sawa. Ya. Jadi bukan dalam rumusan Pancasila itu dia, bukan. Ya. Jadi ini hal-hal yang berbeda. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Ini berbangsa dan bernegara. Kalau yang ini beragama, berkeyakinan. Pahamlah, dua sisi yang berbeda. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai istilah yang bisa disematkan kepada sebuah dasar sebuah negara. Tidak, karena ini terkait dengan keyakinan, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, keimanan, keyakinan kita, Tuhan kita. Ya, Tuhan kita. Tuhan kita adalah Allah. Ada orang yang mempertuhankan harta. Ada orang yang mempertuhankan tahta, jabatan. Ya. Ada orang yang mempertuhankan, ya, benda-benda tertentu. Gunung-gunung, sungai-sungai. Ya. Ada orang yang mempertuhankan seperti itu. Ada orang yang mempertuhankan hawa nafsunya. Artinya apa? Yang dia ikuti, dia taati adalah itu yang dia jadikan Tuhan.
Nah, jadi jamaah subuh rahimakumullah, jangan sampai kita jadikan hawa nafsu sebagai Tuhan. Ketika kita memperturutkan hawa nafsu, kita ikuti perintahnya, kita taat kepadanya. Jangan sampai kita meyakini bahwa uang adalah segalanya, harta adalah segalanya. Pokoknya mun kada berduit, kada kawan menang. Itu mempertuhankan nafsu, artinya mempertuhankan duit, hamba uang. Nah, meyakini bahwa duitlah yang maha kuasa, duitlah yang kemudian mengatur segalanya. Bagi seorang kaum muslim dan bagi kita sebagai seorang muslim, tidak boleh seperti itu. Ya. Pokoknya itulah pokoknya duit tupang. Iya, kita yakin bahwa siapa yang tidak butuh duit hari ini? Ya kalau Bapak Ibu, siapa yang tidak butuh uang hari ini? Di tengah situasi ekonomi seperti ini, angka kemiskinan meningkat, pengangguran meningkat, PHK di awal pandemi tercatat Banjarmasin ada sekitar 2.800 lebih orang yang di PHK, hilang pekerjaan, miskin baru. Ya. Itu yang dimasukkan kategorinya wala yattakhidha ba'duna ba'du arbaba min dunillah. Kita tidak akan mempersekutukan ilah-ilah itu, Tuhan-Tuhan itu yang menguasai, yang kita cintai, yang kita turuti, ya. Nah, itu ilah namanya. Ilah. Arbaba min dunillah. Jadi jamaah subuh rahimakumullah, jika mereka tidak sepakat dengan 3 kalimat tadi, gak mau Allah sebagai Tuhan, tidak mau ya hanya Allah saja yang sebagai sesembahan kita. Mereka masih sembah itu pohon, masih suka menyembah gunung-gunung. Sudah aja bahkan Islam sudah kalimat syahadat sudah, tetapi menyembah kuburan, menyembah berhala-berhala, ya. Menyembah apakah lagi yang diyakini? Sama seperti kalau kemudian kita berangkat tulak pegawai, kita tinggal cincin utas tertinggal, mandrandai babulik ya. Kita tinggal cincin karena meyakini, oh piannya Pak Ai cocoknya pakai yakut, auranya bagus. Oh, pian nih Pak Ai bagusnya pakai jamrut, pas ya, lawan karakter pian, ya. Walaupun diselimuti kalimat apa, ya, pian ini Pak Ai bagusnya pakai apa ngarannya, safir aja, lembut, cocok lawan pribadi pian. Mun pian kada makai ini, nah, pangkat turun. Mun kada makai ini lah pangkat turun. Nah, itu meyakini, sehingga pas tulak begawi tak tinggal bulik cincin tak tinggal. Meyakini itu, yakin akan hal itu. Nah, ini masuk kategori tadi itu, masuk kategori arbaba min dunillah tadi, Tuhan-Tuhan selain Tuhan yang sesungguhnya, ya, yakin. Kita misalnya ya,
Pas tolak, tak tinggal apakah? Ya. Tertinggal kunci diambil bang, kalau tertinggal kunci harus diambil karena kawat jalan mobilnya, motornya mau tertinggal kunci. Tertinggal apakah yang bisa dipakai ya kalau Bapak Ibu lah. Ya. Sampai tertinggal wasinya, tertinggal karisnya, ya. Rasa kada yakin, apalagi kalau bawa urusan. Ulun Bapak Ibu Masya Allah, ada sekong dua separak pilkada semalam tuh lah. Ada jenama mau WA, tek masuk apa pulang lo nek, cemeti ya bagus. gasan pian supaya orang apa memilih, supaya orang kasihan lawan pian, supaya orang apakah yang ada pulang mengirim ya. wasituha peninggalan apakah tuh peninggalan di Pulau Jawa lah, apa julun itu apakah lagi nak dikirim pakaian, kesan pakaian apa aja, kesan pakaian. Oh ya. Nah, jamaah subuh rahimakumullah, kita harus bersihkan ya keyakinan kita. Kita harus bersihkan itu. Kalau kita mengoleksi itu silahkan saja ya, tapi tidak meyakini. Minta tinggal ya kada apa juga. Kalau pang misalnya tertinggal ini menyebabkan kita celaka, nah rasa kada yakin nah mau berurusan ini wadah pakai cincin ini nah itu. Nah, jadi ya masyaallah rahimakumullah, wala yattakhiza ba'duna ba'dha arbaba min dunillah, kita tidak akan menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah tadi itu. Maka sesungguhnya kita punya kalimat yang sama yang dikenal dengan istilah kalimatun sawa. Nah, kalimatun sawa bimakna kalimatun thayyibah. Kalimah at-thayyibah, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, itu yang dimaksudkan. Nah, jadi jamaah subuh rahimakumullah, penegasan dari ayat ini adalah ketika tidak sepakat dengan 3 persyaratan ini, fa in tawallau, ya, jika mereka tidak mau, ya, fa in tawallau faqulu syhadu, katakan kepada mereka isyhadu bi anna muslimun. Faqulu syhadu bi anna muslimun, katakan jika mereka berpaling, jika mereka menolak, jika mereka tidak sepakat, katakan kepada mereka isyhadu bi anna muslimun, katakanlah, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang yang menyerahkan diri, atau orang-orang yang beriman, orang-orang yang muslim muttaqin. Nah, jadi jamaah subuh rahimakumullah, kita berat sedikit tema hari ini karena ini terkait dengan perilaku kita ya, dari sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara ya. Kemudian ya, kita luruskan akidah kita, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita luruskan ya, keyakinan kita, kemudian keyakinan yang kita pegang teguh dalam kehidupan sehari-hari ya. Memurnikan akidah kita, memurnikan yang kita sembah. Wah, yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala ya, yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya ya, bukan yang lainnya, termasuk Tuhan-Tuhan dalam bentuk yang lain tadi yang disebutkan, seperti harta ya,
uang sebagai Tuhan, hawa nafsu sebagai Tuhan, ya, apalagi sampai kita jadikan budak nafsu kita. Pokoknya keyakinan-keyakinan kita yang seringkali nyerempet-nyerempet, ya, dengan murnian akidah kita. Nah, mari kita sama-sama saling mengingatkan dalam kebaikan, ya, dan memperkuat kesabaran di antara kita. Karena perlu sabar tuh, perlu sabar supaya kita tidak tergoda, supaya kita tidak terjerumus, ya, tidak terjerumus dalam hal-hal yang sifatnya justru kemudian mencederai kalimah thayyibah kita, ya. Dalam surah Ibrahim, kalimah thayyibah itu adalah syajarah thayyibah, pohon kebaikan, ya. Kalimatun thayyibah makna syajarah. Syajarah itu pohon. Apa ciri dari pohon yang baik? Pohon yang baik adalah asluha sabit wa far'uha bis sama, ya. Asluha sabit, akarnya menghunjam ke dalam bumi, kokoh, kuat, teguh pendirian. Asluha sabit wa far'uha bis sama. Pohon-pohon cabang-cabangnya rimbun menjulang ke atas. Itulah sejarah thayyibah, pohon kebaikan. Akarnya kuat, menghunjam ke dalam bumi, kokoh, teguh, ya, tidak tergoyahkan. Itu adalah pohon yang baik, akarnya kuat, ya. Kemudian rimbun, akarnya, cabang-cabangnya menjulang tinggi ke angkasa. Asluha sabit wa faruha fis sama, tu'ti ukulaha. Nah, kemudian syarat ketiga, tu'ti ukulaha bihinim bi rabbiha, ya. Pohon yang baik itu adalah menghunjam ke dalam bumi, akarnya kuat, cabang-cabangnya tinggi menjulang ke angkasa, dan membuahkan hasil, memberikan buah pada setiap musimnya. Tu'ti ukulaha kullahinim biizni rabbiha, dengan izin Tuhannya, ya. Jadi akhlak, ya, kalau kita pelajaran bahari SMP SMA itu kan guru agama menjelaskan, nah, inilah pondasi akidah, ya. Tiangnya adalah ibadah, kemudian puncak dan cabang-cabangnya adalah akhlak. Akidah bangunan pondasinya, ibadah bangunan tegak lurus bangunannya, kemudian akhlak adalah atap sekaligus apa? Buah. Makanya orang nang beragama, orang nang berilmu itu akhlaknya pasti ada buahnya, ya. Jangan sampai terbalik, ilmunya tinggi, akhlaknya kedada. Jadi ilmunya harus menuntun dia pada ibadah yang benar dan juga akhlak yang terpuji. Akhlak yang terpuji yang dikatakan sebagai min ahsani taqwim, sebaik-baik penciptaan yang dikenal dengan manusia, sebaik-baik penciptaan, keindahan, kesempurnaan, sehingga dikenal dengan insan kamil, ya, dikenal dengan makhluk atau insan yang sempurna. Insan kamil dengan karakter-karakternya, ya, 10 muwasafat. 10 muwasafat, ingat pelajaran. Salimul akidah, sahihul ibadah, ya, matinul khuluq. Nah, itu kan pelajaran bahari itu. Salimul akidah, akidah yang selamat. Sahihul ibadah, ibadah yang benar. Matinul khuluq, akhlak yang kuat, perilaku yang terpuji, dan seterusnya, ya. Qadirun alal kasbi, nah,
punya usaha sendiri, itu karakternya. Berpenghasilan, seperti itu. Kan ingat lagi ulun sambungan itu, pelajaran Baharin. 10 karakter, 10 muwasafat kaum sebagai seorang muslim. Jadi pohonnya lah pohon kebaikan, kemudian membuahkan hasil setiap musimnya. Bahkan tidak mengenal musim. Yang namanya buah dari akidah adalah kelurusan kita dalam beribadah, dan buah ibadah adalah akhlak. Seganapa kita sembahyang kalau akhlak kita buruk, ya. Buat apa kita kemudian membayar zakat tetapi kalimat yang muncul dari mulut kita menyakitkan. Nah, ya tadi gasan apa kita berinfak sedekah kalau yang keluar dari mulut kita menyakitkan bagi orang lain. Makanya jangan sembarangan ya upload ya kalau. Nah, kalau mau minta izin dulu sama yang bersangkutan. Ini memberi apa namanya? Aja apa? Ya, tapi muha orang disorot nah. Ya, muha orang jadi konten demi konten demi konten di media sosial. Isah nih paling dermawan, tapi muha orang disorot. Nah, seperti itu. Kalau kita membantu izin, ya kan, izin. Artinya ini untuk menggugah yang lain supaya berinfak, supaya menyumbang, supaya peduli. Bolehlah ngarannya ini dipoto. Boleh aja bayar Pak. Foto kan ada apa? Yalah. Nah, jadi jamaah subuh rahimakumullah, mudah-mudahan ya berbuah akhlak itu setiap musim, sehingga bangunan Islam kita menjadi sempurna. Akidah kita kuat, ibadah kita benar, dan akhlak kita terpuji. Ya. Akhlak kita pun terpuji karena ya termasuk salah satu buah dari ibadah adalah ketika kita punya akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Sehingga kita dituntun oleh ibadah kita untuk berbuat baik, untuk menjadi pribadi yang sempurna tadi, punya karakter yang sempurna. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa lu sampaikan jamaah subuh rahimakumullah. Mudah-mudahan ketinggian akhlak itu menjadi puncak dari ibadah kita, sehingga innama buistu liutammima makarimal akhlak. Ujar Nabi SAW, aku ini diutus tidak lain dan tidak bukan kecuali memperbaiki akhlak manusia. Innama buistu liutammima makarimal akhlak. Semoga kita berataan diberikan taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengamalkan ilmu dan pengetahuan yang kita dapatkan, dan mudah-mudahan akidah kita diluruskan, dikokohkan, diperkuat, dan juga mudah-mudahan ibadah kita benar, ibadah kita sahih, ya, ibadah kita bujur, dan ibadah kita mudah-mudahan kita laksanakan ya dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan perilaku, akhlak, tingkah laku kita dari hari ke hari semakin baik dan semakin bagus insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fid din wa dunya wal akhirah. Allahumma alif baina qulubina wa aslih zata bainina wa dina subul salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna fahisha ma zahara minha wa ma batan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa yakum ajma'in wa afa minkum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.